setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Fate series tentang sejarah Hasan Ibn Sabah dan Assassin, serta satu lagi topik yang berjudul Iskandar anime Fate Zero dan hubungannya dengan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Sejarah Islam di dalam anime One Piece, tentang penaklukan Andalusia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya. Serial One Piece, selain dikenal sebagai salah satu anime yang memiliki alur cerita imajinatif, anime ini juga dikenal karena selalu sukses mempermainkan perasaan dan emosi para penggemar-penggemarnya. Tak jarang sang kreator dari serial ini, yaitu Eiichiro Oda, tak segan-segan membunuh beberapa karakter penting di dalam alur cerita serial ini hanya untuk menciptakan adegan yang emosional. Bahkan jika kita mencoba menulis kata kunci di laman Google tentang momen-momen paling emosional yang paling diingat yang terdapat di dalam serial One Piece, sudah bisa dipastikan kalian akan menemukan artikel-artikel dengan judul yang sama dan identik yang membahas tentang hal tersebut. Selain banyaknya adegan-adegan kematian, di dalam serial ini juga kita dapat menemukan banyak sekali adegan-adegan tentang persahabatan, atau bisa dikatakan juga dengan istilah nakama power, yang juga memang biasa bisa kita temukan di serial-serial anime dan manga bergenre shonen. Ya, jika kalian belum mengetahui apa itu istilah nakama power sendiri sebenarnya adalah sebuah istilah ejekan di internet dari para penggemar-penggemar anime dan manga tentang sebuah adegan di mana sang karakter utama ataupun para heroin di dalam anime dan manga yang bisa mendapatkan kekuatan lebih karena adanya ikatan persahabatan. Di dalam adegan-adegan yang emosional, biasanya diceritakan sang karakter utama berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya dari mara bahaya, jalan yang sesat, ataupun dari gangguan-gangguan para villain-villain di dalam serial tersebut. Dan biasanya di adegan-adegan nakama power seperti ini, ada adegan di mana sang karakter utama akan rela berkorban untuk menyelamatkan para teman-temannya. Dan ya, karena serial One Piece adalah salah satu serial yang mengusung genre shonen, maka tidak mengherankan jika serial One Piece selalu penuh dengan adegan-adegan nakama power, walaupun serial ini memang mengusung tema tentang bajak laut. Ya, bagi sebagian orang yang menggemari genre-genre shonen, memang momen-momen tentang adegan nakama power ini selalu akan menjadi momen yang sangat emosional dan ditunggu-tunggu. Lalu selain adegan-adegan emosional nakama power, serial One Piece juga seringkali menghadirkan momen-momen perpisahan yang emosional, baik perpisahan dengan para karakter-karakter di serial ini, maupun dengan benda-benda yang bisa dikatakan telah menemani petualangan mereka selama beberapa chapter dan episode. Ya, salah satu contohnya adalah adegan di mana Luffy dan kawan-kawan harus rela berpisah dengan kapal kesayangan mereka yang bernama Going Merry. Ya, Going Merry adalah kapal pertama yang digunakan oleh kelompok bajak laut topi jerami pimpinan Luffy. Kapal ini dirancang oleh salah satu karakter yang bernama Merry, yang merupakan pelayan dari Kaya. Kaya sendiri adalah teman dekatnya Usopp. Karena Usopp bergabung ke dalam kelompok bajak laut topi jerami, akhirnya kapal tersebut diberikan Kaya kepada Usopp dan kelompok bajak laut topi jerami sebagai hadiah. Dan sejak saat itu akhirnya untuk pertama kalinya kelompok bajak laut topi jerami memiliki kapal mereka sendiri untuk dijadikan kendaraan yang layak dalam mengarungi petualangan-petualangan besar mereka. Dan faktanya, walaupun kapal ini adalah sebuah benda mati, namun para anggota-anggota dari bajak laut topi jerami telah menganggap kapal ini sebagai salah satu dari teman dan juga dianggap sebagai salah satu kru dari bajak laut topi jerami. Yap, namun setelah melakukan perjalanan panjang menggunakan kapal tersebut dan telah melalui berbagai arc dan juga perjalanan lautan yang sangat jauh, akhirnya kapal tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah dan tidak layak lagi mendampingi petualangan-petualangan berbahaya yang dilalui oleh para kelompok bajak laut topi jerami. Tepatnya di episode 312 dari animenya, di mana diceritakan bahwa saat kru bajak laut topi jerami kembali ke Water 7, mereka bertemu dengan Galeela Company, Iceberg, dan semuanya yang sedang berlayar untuk menyambut mereka. Sesampainya di Water 7, Luffy pun meminta mereka untuk memperbaiki kapalnya yang mengalami kerusakan. Namun kapal mereka, yaitu Going Merry, yang telah rusak parah tiba-tiba retak dan tidak dapat digunakan lagi. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya para kru bajak laut topi jerami memutuskan untuk memensiunkan kapal tersebut dengan cara membakar kapal itu sendiri dan menenggelamkannya ke bawah dasar laut.
sebagai pemberian penghormatan seperti layaknya pemakaman para Viking. Ya, itulah akhir dari petualangan Going Merry di serial One Piece. Usopp sendiri diceritakan tidak terima dengan keputusan tersebut karena kapal tersebut adalah kapal yang diberikan oleh teman baiknya. Namun setelah beberapa lama, akhirnya ia menyadari kesalahannya dan mengikhlaskan kapal tersebut tenggelam di bawah lautan. Ya, proses atau tradisi pembakaran kapal sendiri sebenarnya adalah sebuah tradisi dari suku Viking yang pernah menguasai Inggris pada sekitar tahun 700 hingga 800 Masehi. Tradisi ini dimaksudkan untuk sebuah ritual pemakaman bagi para raja-raja dan orang-orang penting di dalam kepercayaan orang-orang Viking yang menganut agama pagan. Namun selain tradisi bangsa Viking, proses pembakaran kapal alias membakar kapal-kapal sendiri juga mengingatkan saya dengan salah satu sejarah penting dalam agama Islam dan juga menjadi salah satu tonggak penting lahirnya zaman abad pencerahan bagi negara-negara Eropa dan juga awal dimulainya peradaban keemasan Islam. Momen itu tepatnya pada tanggal 29 April tahun 711 Masehi, di mana tercatat dalam sejarah bahwa Tariq bin Ziyad mendaratkan kapal-kapal yang penuh dengan para pasukan-pasukannya di daerah bernama Gibraltar. By the way, Gibraltar sendiri adalah diambil dari bahasa Arab, yaitu Jabal Tariq. Ya, nama itu diberikan untuk menghormati Tariq bin Ziyad atas prestasinya berhasil membebaskan Andalusia dari masa-masa kegelapan di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth. Yap, Gibraltar sendiri juga seringkali dijadikan nama-nama para karakter-karakter di dalam budaya populer, seperti misalnya game ataupun anime. Misalnya contohnya adalah seperti di dalam anime berjudul Witchcraft Works yang menceritakan tentang petualangan para penyihir, di mana Gibraltar diceritakan sebagai salah satu villain di dalam anime ini. Selain di dalam anime, Gibraltar juga menjadi nama dari karakter salah satu game yang berjudul game Apex Legends yang dikembangkan dan diterbitkan oleh studio game terkenal yaitu Electronic Arts. Gibraltar sendiri di dunia nyata masih eksis sebagai nama suatu wilayah di seberang laut Britania yang juga secara langsung berbatasan dengan Andalusia. Hal ini dikarenakan nama tersebut telah menjadi legenda tersendiri juga telah melekat selama berabad-abad ketika Islam masih berkuasa di tanah Spanyol. Sekedar informasi, asal mula atau latar belakang terjadinya penaklukan daratan Spanyol oleh pasukan Islam, sebenarnya semua itu berawal dari adanya sebuah kerjasama penandatanganan perjanjian perdamaian yang terjadi antara kekhalifahan Bani Umayyah dengan penguasa daratan Ceuta yang bernama Julian. Ceuta sendiri adalah sebuah wilayah yang termasuk di dalam daratan Spanyol yang berbatasan dengan Afrika Utara. Selain memiliki hubungan baik dengan kekhalifahan Umayyah, Pangeran Julian, sang penguasa Ceuta, juga memiliki hubungan yang baik dengan raja dari kerajaan Visigoth, penguasa Hispania, yaitu yang bernama Roderick. Untuk membuktikan kesetiaannya kepada kerajaan Visigoth, Julian akhirnya menitipkan putrinya yang bernama Florida La Ceiba kepada Roderick untuk diberikan pendidikan di wilayah kerajaan Visigoth. Namun petaka terjadi karena ternyata Roderick jatuh cinta kepada Florida, tetapi Florida menolak cintanya tersebut. Gelap mata, Roderick pun akhirnya memperkosa Florida hingga ia hamil dan berusaha mengancamnya agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapa-siapa. Namun di suatu waktu, Florida berhasil menyelundupkan sebuah surat dan melaporkan semua fakta yang terjadi kepada ayahnya, yaitu Julian. Mengetahui hal tersebut, Julian sangat marah kepada Roderick dan bersumpah akan menghancurkan kerajaannya. Ia lalu menemui Roderick dan mengarang cerita bahwa ibunya Florida sedang sakit keras, sehingga ia ingin mengambil kembali Florida untuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Mendengar alasan tersebut, Roderick pun mengizinkannya. Setelah berhasil mengamankan Florida, Julian langsung mengambil langkah cepat, yaitu menemui salah satu gubernur dari wilayah bernama Ifriqiyah, Afrika Utara, yang berada di wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah, bernama Musa bin Nusair. Julian meminta Musa agar ia bersedia untuk menyerang kerajaan Visigoth di Hispania, Spanyol. Awalnya Musa menolak permintaan tersebut karena pada saat itu Muslim belum mengenal sama sekali daerah tersebut. Namun karena desakan Julian dan juga kesediaannya untuk menjadi penunjuk jalan bagi para pasukan Muslim, akhirnya dengan terpaksa Musa mengabulkan keinginan Julian tersebut. Untuk langkah awal, Musa menyuruh Julian untuk menciptakan serangan dadakan ke daerah semenanjung Iberia dengan pasukan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk menguji keseriusan Julian. Dan akhirnya Julian menuruti perintah tersebut. Ia pun menyerang daerah bernama Algeciras dan kembali menemui Musa dengan membawa banyak sekali harta rampasan perang. Musa pun mempercayai Julian.
Setelah itu Musa pun mengirimkan surat kepada Khalifah Umayyah yaitu yang bernama Al-Walid. Namun Khalifah memerintahkan agar jangan terburu-buru bertindak. Ia pun memerintahkan Musa untuk mengirimkan pasukan ekspedisi kecil ke daratan tersebut. Musa pun menuruti perintah tersebut. Ia pun mengirimkan 500 tentara yang dipimpin oleh seseorang bernama Tarif bin Malik. Pasukan itu mendarat di sebuah pulau yang saat ini dikenal dengan nama Kota Tarifah. Nama tersebut diberikan untuk mengenang sang panglima perang dari pasukan ekspedisi tersebut, yaitu Tarif bin Malik. Setelah para pasukan ekspedisi kembali dengan selamat dan memberikan informasi detail tentang daerah semenanjung Iberia tersebut, pada tanggal 29 April tahun 711 Masehi, dikirimlah 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad alias El Tuirto yang menggunakan kapal Julian sebagai penyamaran. Sedangkan Julian sendiri bertugas sebagai mata-mata. Dan seperti yang telah saya katakan di atas, pasukan ini mendarat di daerah bernama Gibraltar. Menurut P. de Gayanos, seorang sejarawan barat dari Spanyol, ia mengatakan bahwa setelah Torik dan para pasukan mendarat, Torik lalu memerintahkan para pasukannya untuk membakar kapal-kapal mereka. Ia pun berpidato di hadapan pasukannya bahwa tidak ada lagi tempat untuk lari, karena di depan mereka adalah musuh, sedangkan di belakang mereka adalah lautan luas. Ya, karena pidato tersebut dan perintah pembakaran kapal tersebutlah yang membuat pasukan muslim menjadi memiliki motivasi lebih, hingga akhirnya sepenuhnya berhasil menguasai Spanyol dan Portugal. Singkat sejarah, setelah Spanyol dan Portugal berhasil sepenuhnya dikuasai oleh kekhalifahan Islam, Ceuta tetap dipimpin oleh Julian sebagai daerah berstatuskan kerajaan vasal. Sedangkan Torik sendiri akhirnya diangkat menjadi gubernur sementara dari daerah Al-Andalus alias Andalusia, dan ia menerapkan dengan baik hukum Islam di daerah tersebut. Banyak dari para rakyat Andalusia yang puas dengan kepemimpinan Torik. Karena di zaman ketika Visigoth masih berkuasa, banyak dari hak-hak rakyat yang dirampas oleh Roderick. Dan bahkan keberhasilan Islam menaklukkan Andalusia juga tak lepas karena adanya bantuan dari para rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan kerajaan Visigoth. Ya, itulah hubungan antara pembakaran kapal yang ada di dalam serial One Piece dengan sejarah Islam yang juga sangat identik dengan sejarah penaklukan Andalusia, di mana Torik, sang panglima Islam yang memimpin pasukan tersebut, juga melakukan pembakaran terhadap kapal-kapal mereka dengan cara memerintahkan para pasukannya sendiri untuk membakar kapal-kapal mereka sendiri dengan tujuan untuk lebih memotivasi para pasukan yang dipimpinnya tersebut.